Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul. Awalan hayyadina nashkuru ila Allah azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'matan katsiratan wa hidayatan hatta nastati an nastami bi hadhihi al-nadwa al-mubarakah. Thaniyan wassalatu wassalamu ala rasulillah qudwatina alladhi qad hamalana min al-dhulumati ila an-nur wa min al-jahiliyyah. قبل كل شيء اسمحوا لي أن أعرف نفسي أحد الطلاب من جامعة المؤمنين سوراكرتا، وكنت هناك رئيسة الجلسة. وفي هذه الندوة السادسة موضوعنا اليوم يعني الطرائق الرئيسة لتعليم اللغات الأجنبية الذي سيلقيه أستاذنا الكرام الدكتور آسف مولانا المجيد. اسمحوا لي أن أتكلم باللغة الإندونيسية تسهيلا لي وتفهيما لكم. Sebelum kita mulai, perkenankan untuk saya membacakan CV dari Dr. Asep Maulana. Beliau adalah nama lengkap Dr. Asep Maulana Magister. Beliau lahir di Bandung, Jaya, Tasikmalaya pada tanggal 4 Desember 1984. Beliau menikah dengan seorang putri bernama Siti Rutbatul Aliyah pada tahun 2011 dan alhamdulillah telah dikaruniai satu anak bernama Zardan Putra Maulana. Beliau telah menyelesaikan pendidikan sarjananya pada prodi BBA Universitas Islam Jakarta dan selesai pada tahun 2010. Kemudian beliau telah menyelesaikan S2-nya dan memperoleh gelar magister pada prodi BBA di universitas yang sama, yakni Universitas Islam Jakarta pada tahun 2012. Selanjutnya, beliau telah memperoleh gelar doktor pada prodi BBA juga di Universitas Sunan Gunung Jati, Bandung, yang telah diselesaikan pada tahun 2011. Kemudian beliau sebagai seorang dosen pada prodi BBA di Jamiah IAIJ Tasikmalaya dari tahun 2010 sampai hari ini. Beliau juga menjabat sebagai sekretaris BBA pada prodi S1 dan S2. Beliau juga sebagai mudir Ma'had Markaza Arabia dari tahun 2016 sampai hari ini. Beliau juga menghasilkan beberapa karya, di antaranya Wasilatul Al'ab Al-Arabiyah dan Taqyimul Kafa'at Al-Arabiyah.
sekali. Narasumber kita pada hari ini sangat berprestasi. Beliau telah memperoleh gelar doktornya, telah menghasilkan beberapa karya juga. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Dr. Azhar Maulana untuk menyampaikan materinya hari ini tentang metodologi pembelajaran bahasa Arab. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Awalan ashkuru syukran jazila syukri li raisatil jalsah ukhtina Mutia min Jami'ah STIM Surakarta allati qad a'tatni al-fursah fi hadhihi al-munasabah as-sa'idah li ilqa'il muhadarah tahta al-unwan at-tariqah at-turuq at-tara'iq ar-ra'isah li ta'allumi al-lughah al-ajnabiyyah khasatan fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Wa insyaallah khala sa'ah sa'ulki hadhihi al-muhadarah wa qabla kulli syai' hayya bina nabda hadhihi al-muhadarah bi qiraati basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ismahu li fi hadhihi al-muhadarah fi hadhihi al-munasabah an atakallam wa atahaddas bi al-lughah al-indonesia yumkin an-nusus maktubah bil arabiyyah, lakin insyaallah سأشرح سأترجم وسأبين هذه النصوص المقروءة المكتوبة باللغة الإندونيسية وكذلك سأعطي العلاقة بين هذه النصوص والعلوم الأخرى إن شاء الله. طيب tafadhal ukhtina Mutia li wati al-malaf untuk diperlihatkan PowerPoint-nya. Bapak Ibu sekalian, para sahabat peserta kajian online kitab kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Sebagai pembuka, sebelum kita masuk untuk share screen-nya, Afwan Ukhti bisa di share screen PowerPoint-nya. Ya. Sambil kita menunggu share screen PowerPoint dari moderator, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa substansi kitab atau substansi buku yang sedang kita kaji sekarang, dari mulai beberapa pertemuan awal hingga hari ini kita telah sampai untuk beberapa bab ini, pada prinsipnya kitab ini mengkaji tentang ta'allum wa ta'lim atau belajar dan pembelajaran, khususnya dalam konteks bahasa asing. Dan harapannya mudah-mudahan kita sebagai peserta kajian ini dapat mengadopsi konsep-konsep dari ta'allum wa ta'lim ini ke dalam konsep ta'limul lughah arabiyyah, karena kita sebagai para aktivis ataupun pelaku daripada pendidikan bahasa Arab itu sendiri. Terlebih buku ini ditulis oleh pakar yang berkebangsaan Timur Tengah, ya. Beliau adalah seorang Palestina. Jadi tentunya gagasan-gagasannya ini, sekalipun yang dibahas adalah ta'limul lughah al-ajnabiyyah, tentunya dapat kita banyak petik ilmu dan manfaat dari buku ini untuk dapat kita nutabik fi amaliyatina ta'ni amaliyatu ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Kemudian selanjutnya, dalam konteks ta'allum wa ta'lim ini ada beberapa term atau mustalahat yang perlu kita pahami terlebih dahulu, bahwa
ta'alum itu dalam konteks kita ya, itu biasanya identik dengan proses belajar, dan ini identik dengan aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Sementara itu ta'lim adalah proses pengajaran yang identik atau dikaitkan dengan kegiatan guru atau pengajar. Nah, kalau kemudian kita ada istilah pembelajaran, itu biasanya adalah aktivitas yang dilakukan bersama antara guru dengan siswa. Dalam konteks pendidikan modern, biasanya pembelajaran itu lebih dikedepankan, sehingga hal ini juga berdampak terhadap pembelajaran bahasa Arab, di mana nanti kita akan kaji bagaimana beberapa pendekatan yang ada dalam pembelajaran bahasa asing ini memberikan kontribusi konsepnya yang dapat kita terapkan, dan itu memiliki karakteristik masing-masing. Terutama ada yang klasifikasinya menganut ataupun memiliki paradigma pendidikan klasik, demikian juga ada yang paradigmanya itu adalah pendidikan modern. Nah, terkait dengan kitab ini telah kita buka juga sebelumnya, bahwa dalam kitab ini ada yang ada topik-topik yang berkenaan hanya sebatas pada teoritisnya, dan ini telah kita selesaikan kemarin, berhubungan dengan an-nadhariyah, ya, an-nadhariyat fi at-ta'allum wa ta'lim. Telah kita bahas tentang aliran ataupun madhab-madhab linguistik dalam pembelajaran bahasa asing, kemudian juga ada aliran atau madhab psikologis dalam belajar bahasa asing, tambahannya ada aspek sosial dan budaya, kemudian ada teori linguistik modern, ditambah juga kemarin ya ada kajian tentang ulasan teori komprehensif dari pembelajaran bahasa asing itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk dalam klasifikasi tema ataupun topik kedua dari buku ini, yaitu tentang amaliyahnya. Ya. Kemarin juga kita telah mendengarkan pemaparan dari Dr. Mahmud. Sebetulnya kalau melihat substansi buku, masuknya ke dalam topik setelah hari ini yang akan dijelaskan. Namun demikian, secara implementatif sebetulnya sangat mendukung apa yang kemarin dijelaskan, dipresentasikan dengan diskusi kita hari ini. Di mana kurikulum sebetulnya merupakan payung ataupun landasan dari apa yang akan kita kaji hari ini, yaitu metodologi pembelajaran. Karena kurikulum berbicara tentang konsep, yaitu landasan, ya, kurikulum itu merupakan konseptualisasi dari sebuah proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran ini tentunya tidak akan dapat terimplementasikan tanpa ada rancang bangunnya terlebih dahulu dalam bentuk konseptual tadi, yaitu kurikulum. Nah, sehingga kemarin dalam satu di antara topik bahasanya itu ada bahasan tentang at-tekniyat at-tarbawiyah, ya, ataupun teknik-teknik pendidikan. Termasuk di dalamnya adalah metodologi, kemudian juga ada teknik daripada pembelajaran. Nah, mudah-mudahan apa yang akan kita kaji hari ini melengkapi konsep-konsep ataupun materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke. Jadi sekali lagi bahwa kenapa akan menjawab alasan bahwa sebuah metode diterapkan ataupun digunakan oleh seorang pengajar, guru atau dosen itu memiliki landasan tertentu, dan kemudian kapan? Tentunya di sini kita mendapatkan akses fleksibilitas. Ketika kita ingin menerapkan sebuah metode tertentu, di situ ada alasan yang mendasarinya, sehingga harapannya tujuan ataupun target pembelajaran itu dapat tercapai dengan maksimal. Dan tentunya adalah bagaimana. Ya, ketika kita sudah tahu konsep teoritisnya, bangunan-bangunan yang menjadi payung dari beberapa metode yang akan kita bahas hari ini, kita punya akses fleksibilitas tadi, dan tentunya tadi adalah kita juga perlu tahu bagaimana hal tersebut kita terapkan. Baik, tafadhol, nahtu ila slide berikutnya. Ya, sebelum masuk kepada substansi utama atau an-nuqat al-muhimmah li hadzal maudhu, ini ada beberapa kosakata penting yang mungkin tidak semuanya saya sampaikan, dan kosakata ini paling tidak menjadi bekal untuk memahami substansi dari
teks atau an-nusus al-makru'ah dalam kitab ini. Baik, ini at-thariqah at-taqlidiyah, ini artinya adalah pendekatan tradisional. Kemudian selanjutnya at-thariqah at-tarkibiyah awil bunyawiyah, ini adalah pendekatan struktural. At-thariqah at-tawassuliyah, pendekatan komunikatif. Selanjutnya thariq tadrisil lughah, itu metode pembelajaran bahasa. Thariqatul qawaid wa tarjamah, itu adalah metode tata bahasa dan terjemah. Thariqatul mubasyarah, itu metode langsung. Thariqah al-islahiyah, itu metode reformasi. Thariqatul qiraah, metode membaca. Selanjutnya at-thariqah as-sam'iyah syafawiyah, itu metode audiolingual atau metode dengar ucap. Ya. At-thariqah as-samitah, itu adalah metode diam. Sebelumnya at-thariqah at-tabi'iyah, itu metode alamiah. Kemudian selanjutnya thariqatul istijabah bil iha, metode sugesti atau sugestopedia. Thariqatul lughah fil mujtama, itu metode komunitas belajar bahasa. Nah, selanjutnya ada istilah al-malkah al-lughawiyah, ini kompetensi linguistik. Ada al-kalam al-fi'li, itu aktivitas berbahasa. Selanjutnya malkatut tawasul, itu kompetensi komunikatif. Ada malkah lughawiyah istimaiyah, itu kompetensi sosiolinguistik. Selanjutnya ada al-madah at-ta'limiyah, itu adalah materi ajar. Selanjutnya ada at-tadarruj al-lughawi, itu tahapan linguistik. Dan ada at-tadarruj al-wadhifi at-tawasuli, itu tahapan fungsi komunikatif. Oke. Nah, ini sebagai mukadimah sangat penting sekali untuk saya sampaikan, karena apa-apa ataupun konsep yang disampaikan terkait ketiga metode tadi atau pendekatan tadi muncul ataupun berawal dari mukadimah yang ditulis oleh penulis di sini. Oke, baik. Mungkin untuk satu slide ini saya akan bacakan teksnya, tapi untuk slide berikutnya supaya mengefektifkan waktu, mungkin saya akan menyampaikan esensi ataupun substansi secara sederhana yang merupakan poin gagasan dari yang disampaikan penulis. Oke, saya bacakan dulu untuk mukadimah slide pertama ini. Laqad marrat tara'iqut tadrisil lughah al-ajnabiyyah bi marahilin muta'addidatin. Faqad dallat qurunan qalilatan tatamassalu fi tariqatin 'amatin wahidatin taqumu 'ala ma yu'rafu bismi tariqatit taqlidiyyah aw tariqatul qawaid wa tarjamah allati tustahdamu fiha at-tarjamah min al-lughah al-ajnabiyyah ila lughatil bil idafati ila tahlilil lughatil ajnabiyyati ila anasiriha an-nahwiyyah al-mukhtalifah. Wa kanat hadhihi at-tariqah qad nasha'at nadran lirtibati ta'limil lughatil ajnabiyyah bi ta'allumil lughatil latiniyyah fil asas. Illa anna tariqat tadris akhidat bita'addudi wa tanawwu mundu bidayatil qarni al-hali natijah asbab katsirah minha at-tajayud al-mustamir fil hajah ila ta'allumil lughatil ajnabiyyah nadran lizdiyadi al-ittisal baina syu'ubil ardi wa minha aidan al-hajah li ta'allumi wa dirasatil lughatil mukhtalifati allati lam takun ma'rufah sabiqan wallati qaddamatha lana ad-dirasah al-anthropologiyyah wa khususan fi bidayati dhuhuri ilmi an-nafsi wa ilmi al-ijtima'i al-hadithain alladaini adhara at-tarabut baina ta'allumil lughat min jihatin wa ta'limi hadhihi al-lughat ala dha'il awamil as-psikologiyyah wal ijtima'iyyah al-mukhtalifah min jihatin ukhra. Esensi yang dapat kita pahami dari teks tersebut, bisa Bapak Ibu semua para peserta lihat di samping ya. Di situ ada penjelasan bahwa slide ini menjelaskan bahwa perkembangan metode pengajaran itu terjadi dengan beberapa tahapan atau dalam beberapa fase. Dan fase perkembangan metode pengajaran bahasa asing ini dipelopori oleh GTM atau Grammar Translation Method, yaitu metode tata bahasa dan terjemah. Dan kemudian fase perkembangan yang terjadi dalam proses tahapan pengembangan metode tadi tentunya tidak terjadi ataupun berkembang begitu saja. Ada beberapa faktor
yang mendorong terjadinya proses perkembangan tadi, antara lain kebutuhan belajar bahasa asing, ya. Kemudian ada interaksi global. Di sini bahasa, sehingga tadi ketika dipelopori oleh Thoriqoh Qawaid wa Tarjamah yang awalnya hanya sebatas kompetensi ataupun kemampuan siswa untuk dapat membaca bahasa asing yang ia pelajari, mampu mengungkapkan pesan yang terdapat dalam teks tersebut, kemudian dapat menganalisis kaidah-kaidah ataupun tata bahasa dari bahasa tersebut. Nah, karena ada faktor interaksi global, bahasa tidak hanya sekedar dalam bentuk lugoh maktubah, tetapi ada lugoh juga yang sifatnya lugoh mantukoh atau bahasa lisan. Karena interaksi tidak hanya sebatas tulisan, yang lebih penting juga ketika bertatap muka langsung, interaksi langsung, maka di situ kita membutuhkan lugoh mantukoh. Nah, makanya di sini kita bisa melihat bagaimana fase perkembangan dari beberapa metode ini. Selain itu ada juga lahirnya interdisipliner pembelajaran linguistik, psikologi, dan sosiologi. Ini kan linguistik, psikologi, sama sosiologi itu sebetulnya dia memiliki coupling masing-masing, memiliki dia merupakan disiplin ilmu masing-masing pada awalnya. Namun kemudian ada terjadi proses interdisipliner ataupun penggabungan antar beberapa disiplin tersebut, maka dalam pembelajaran bahasa kita kena ada istilah psikolinguistik ataupun ada disiplin ilmu psikolinguistik. Ada juga sosiolinguistik. Nah, ini merupakan proses interdisipliner yang juga memberikan dampak terhadap perkembangan metode tadi. Jadi tidak hanya pelopornya metode grammar tata bahasa dan terjemah saja, karena beberapa kebutuhan tadi diperlukan pendekatan ataupun metode lain yang dapat memenuhi kebutuhan dari beberapa faktor tadi. Selanjutnya, nah, namun demikian, kadang kan suka ada mahasiswa yang sedang mengkaji tentang metode, ataupun ada siswa yang sedang belajar bahasa Arab. Lah, kok begitu banyak sekali metode yang ada dalam pembelajaran bahasa ini? Ya, tadi kita juga dari awal ada fase perkembangan kan asumsinya bahwa di sini ada begitu banyak metode yang dampak negatifnya itu seolah menyulitkan kita sebagai pengajar, demikian juga merepotkan siswa yang sedang belajar. Nah, namun demikian, pada hakikatnya dari slide ini kita bisa pahami bahwa meski metode tersebut beragam, sebetulnya terdapat prinsip umum yang sama sehingga terjadi pengklasifikasian daripada metode itu. Nah, di mana hal-hal yang sama tadi antara lain ada prinsip gradasi, ya. Kemudian ada prinsip relevansi. Itu dua hal pokok yang terdapat dalam semua metode itu memiliki gradasi dan relevansi tadi. Nah, terkait dengan gradasi ini ada proses pengajaran bahasa yang sifatnya gradasi itu kan tahapan konkret ke abstrak. Jadi dari yang mudah kepada yang sulit. Dan kemudian ya ada yang mudah dan sulit. Kemudian prinsip relevansi itu adalah relevansi metode dengan usia siswa. Jadi sebetulnya ketika banyaknya metode ini harusnya kita bersikap bijak, tidak menjadi tidak menjadi masalah bagi kita ketika kita mengajar ataupun siswa, kita bisa berikan pemahaman positif kepada mereka bahwa hadirnya beberapa metode ini justru untuk dapat menyesuaikan ataupun supaya terjadi relevansi antara materi ajar dengan siswa yang sedang belajar dan juga pengajar yang sedang mengajarkan materi tersebut. Nah, adapun yang membedakan sebetulnya itu dapat kita lihat dari sisi aplikasinya. Jadi seperti tadi tahapan. Nanti kita kenal ada at-tadarruj tadi, at-tadarruj al-lugawi, ada at-tadarruj al-wadifi. Ketika tahapan untuk metode-metode yang lahir dari struktural itu umumnya at-tadarruj al-lugawi yang digunakannya. Jadi ada tahapan kompetensi linguistik. Jadi ketika belajar nahwu dan sorof, kemudian juga ketika belajar maharoh bahasa, itu ada tahapan-tahapannya. Ketika audiolingual, itu nanti kita akan lihat ke depan, kenapa harus istimak dulu, kenapa baru kemudian kalam, kenapa kemudian baru kiroah dan kitabah, itu ada at-tadarruj al-lugawi. Namun demikian, kalau kita berbicara
komunikatif nanti ada at-tadarruj al-wadhifi atau fungsi tahapan fungsi at-tawasuli daripada komunikasi. Nah, jadi yang membedakan sebetulnya substansi dari gradasinya itu. Jadi yang dikatakan konkret ke abstrak itu dalam perspektif setiap metode memiliki karakteristik masing-masing. Nah, jadi yang tadi dikatakan bahwa beberapa metode tadi karena sekalipun banyak tapi memiliki prinsip umum sehingga nanti ada pengklasifikasian, termasuk di dalamnya ada klasifikasi struktural, kemudian juga ada klasifikasi dari komunikatif. Kalau berbicara taklidiyah sebetulnya itu satu-satunya metode yang ada di dalam taklidiyah atau pendekatan tradisional itu adalah grammar translation method tadi atau metode tata bahasa dan terjemah. Adapun ketika kita mengklasifikasikan struktural juga komunikatif itu memiliki banyak anak ataupun metode serta teknik yang bisa diterapkan di dalamnya. Next, lanjutkan. Nah, terkait dengan beberapa pendekatan atau metode ini ada teknik identifikasi ataupun klasifikasi, ya. Teknik identifikasi klasifikasi. Jadi cara kita untuk dapat mengklasifikasikan otomatis kita harus mengenal karakteristik daripada setiap metode dan juga ada urgensi dari metode itu. Nah, misalkan kita dapat melihat bedakan antara mengajar, kemudian ya mengajar keterampilan bahasa dan juga mengajar ilmu bahasa. Nah, jadi ketika kita ingin mengetahui, kita ingin mengidentifikasi metode apa nih yang relevan, metode apa yang pas dengan siswa, dengan materi yang kita ajar, maka di sini kita harus dapat membedakan mana atau kapan kita mengajarkan bahasa, kapan kita mengajarkan ilmu bahasa. Maka di situ ada metode yang tepat dapat kita pilih untuk kita terapkan. Selanjutnya, bedakan juga antara teknik, metode, dan pendekatan. Ya, nah jadi kan ini seringkali mungkin sebelumnya sempat ada yang bertanya apa sih beda daripada pendekatan, metode atau teknik itu sepertinya tidak ada yang beda, sama-sama saja. Nah, ternyata ini tidak. Makanya tadi sebetulnya ketika berbicara at-thariqah at-taqlidiyah, kemudian ada at-thariqah bunyawiyah dan juga at-thariqah tawasuliyah, kalau kita melihat posisinya sebetulnya dia ada dalam level pendekatan. Karena kita lihat di sini ya, ketika kita berbicara tentang metode, nah, secara teoritis itu berarti pendekatan yang secara filosofis ya. Jadi pendekatan dari berbagai macam teori. Tadi ada teori belajar, teori linguistik, teori psikologi. Nah, itu memiliki dampak terhadap metode yang nanti secara praktis dalam proses pemilihan bahan ajar itu ada ada kontribusinya dari pendekatan yang dipilih. Jadi kalau sederhananya saya melihat bahwa ketika pendekatan itu adalah teori-teori yang menjadi landasan dibentuknya atau didesainnya sebuah metode pembelajaran. Dan metode pembelajaran itu juga sebetulnya dia baru dalam tataran konsep penengah atau media antara pendekatan dengan teknik. Karena kalau teknik di sini dikatakan al-uslub fayashmulu an-nasyaqat allati tustahdam dakhilal fasli ad-dirasi litadris juz'in minal madah lugawiyah. Jadi kalau teknik itu lebih kepada aktivitas belajar senyatanya. Makanya pendekatan itu adalah landasan payung besarnya. Apakah mau teori linguistik struktural yang diambil, teori linguistik generatif yang diambil, dan kemudian dari sisi behaviorismenya apakah mau kognitivisme, apakah mau behaviorisme yang diambil. Nah, nanti baru masuk dalam tataran metode. Nanti kita kenal. Kalau dalam struktural yang memiliki asupan-asupan ragam teori, struktural itu ada metode apa saja. Misalkan nanti ada audio lingual method atau metode samiyah syafahiyah. Dalam praktiknya, uslubnya itu guru memiliki atau pengajar memiliki fleksibilitas. Teknik apa yang bisa digunakan sehingga tujuan daripada audio lingual method itu atau samiyah syafahiyah itu dapat tercapai. Oke, lanjutkan. Nah, kemudian selanjutnya, jadi ini terkait dengan tadi ya, Qodiyah al-Muhimmah
untuk mengidentifikasi ataupun menerapkan metode yang relevan. Nah, pada prinsipnya setiap metode itu memiliki landasan linguistik. Ya, kayak tadi yang saya sampaikan. Jadi ini dalam konteks metode yang tadi pendekatan ya, rumah besarnya, itu memiliki landasan linguistiknya. Linguistik dilihat dari segi teori bahasa. Kemudian juga ada landasan psikologis, itu melihat proses pembelajaran bahasa yang ditambahkan di dalamnya teori belajar. Dan kemudian juga ada aspek ya, memiliki aspek sosial ataupun kompetensi komunikatif yang menjadi bagian dari tujuan pembelajaran bahasa yang diajarkan oleh pengajar tadi. Selanjutnya, pencapaian 4 kompetensi dasar berbahasa asing, yaitu menyimak dan membaca sebagai kemampuan reseptif, juga berbicara dan menulis sebagai kemampuan produktif. Pada prinsipnya, semua metode tadi memiliki arah yang sama, di mana pada dasarnya siswa setelah belajar bahasa atau bahasa Arab pada khususnya, mereka memiliki kemampuan reseptif. Itu dalam reseptif ini kan menyimak dan juga membaca. Menyimak berarti menangkap informasi secara lisan, kalau membaca menangkap informasi secara tertulis. Itu sifatnya reseptif. Jadi semua dari beberapa metode yang akan kita pelajari ini pada prinsipnya memiliki arah yang sama. Jadi bagaimana kemampuan tersebut dapat dimiliki oleh siswa. Dan kemudian produktif. Jadi bahasa itu tidak hanya sekedar pasif, tetapi dapat diekspresikan oleh setiap pemilik bahasa tadi atau penutur bahasa tadi. Ya, itu adalah beberapa teknik sekaligus juga prinsip yang dapat kita jadikan sebagai landasan ketika ingin mengidentifikasi dan memilih serta menerapkan metode yang relevan dengan siswa yang kita ajar, juga materi yang kita gunakan. Oke, lanjut. Nah, ini terkait dengan grammar translation method. Kita sudah masuk kepada sesi pertama, yaitu maksudnya sesi barusan kan sebagai mukadimahnya, dan ini adalah wajah dari At-Thariqah At-Taqlidiyah itu sendiri apa. Oke, kita lanjutkan. Jadi metode tradisional atau At-Thariqah At-Taqlidiyah ini sangat terkait ya namanya atau hubungannya dengan grammar translation method, metode tata bahasa dan terjemah, dan ia merupakan metode tertua dalam proses pembelajaran bahasa. Dan ini juga dapat kita rasakan, grammar translation method ini sangat memiliki kontribusi besar dalam pembelajaran bahasa Arab di awal pertama kali bahasa Arab itu dipelajari dan diajarkan. Selanjutnya maraknya JTM karena memiliki kesamaan dengan metode belajar bahasa ibu. Tidak berdasarkan prinsip ilmiah teori belajar, tidak ada psikolinguistik, tidak ada sosiolinguistik, tidak juga ada linguistik. Karena kalau sudah berbicara psikolinguistik, di sini kita tahu nanti ada behaviorisme, ada kognitivisme, dan akan berimbas pada jenis metode yang diterapkan. Nah, kalau dalam JTM itu tidak ada teori-teori tersebut. Dan selanjutnya, absennya prinsip ilmiah berdampak pada sempitnya orientasi belajar, analisis kaidah bahasa. Ya, jadi orientasi belajar bahasa Arab itu hanya sebatas pada bagaimana siswa ataupun pelajar tersebut memiliki kemampuan untuk menganalisis bahasa, mampu memahami pesannya, dan kemudian mampu menganalisis kaidah bahasanya. Udah cukup itu yang diharapkan dari pendekatan tradisional ini. Jadi sempitnya orientasi. Next. Nah, implementasi metode grammar translation method ini dengan teknik membaca teks dan menganalisa tata bahasanya dengan media bahasa ibu. Itu kalau bahasa Arab ini kan sangat pas sekali ini. Ketika kita mungkin yang pernah merasakan proses pembelajaran di kebanyakan ma'had kita yang salafi terutama, kita sangat merasakan mengalami proses pembelajaran ini, di mana kita untuk berbagai macam kitab, ya berbagai macam referensi, kita mempelajarinya dengan cara membacanya, menganalisis strukturnya, kemudian baru kita dapat memahami substansi dari
bahan yang sedang kita pelajari tersebut. Itu adalah praktik praktik nyata dari kegiatan praktik nyata dari penerapan metode tata bahasa dan terjemah. Nah, ini implikasinya, ini masih berbicara tentang slide ini. Ya, cuma saya tidak membacanya, takutnya terlalu lama. Implikasinya dalam belajar, siswa harus mengerti tata bahasa. Saya masih ingat ketika belajar bahasa Arab di Ma'had itu, bagaimana kitab Alfiyah yang jumlahnya 1000 bait, ya, itu kan Alfiyah dari Alpun. Bagaimana kita ketika menguasai itu, terasa punya modal yang sangat besar untuk memahami An-Nusus Al-Arabiyah, An-Nusus Al-Maktubah bil Arabiyah, mau itu kitab kitab tentang tafsir, mau tentang fikih, mau tentang tasawuf dan sebagainya. Modal kita adalah nahnu nafham wa nusaitir ila al-qawaid al-arabiyah, nahu sorobnya itu jalan. Wah, udah itu menjadi modal kita untuk paham. Karena target kita yang memahami teks itu, fahmun nusus al-makru'ah, ya, fahmun nusus al-maktubah, khalas, ya, sampai di sana. Dan kemudian yaitu implikasi dari GTM. Kemudian selanjutnya selain dia mengerti tata bahasa harus menghafalnya. Ya, kemudian dia juga dapat menerapkannya dalam kegiatan membaca dan menulis. Latihan menerjemah dari bahasa ibu ke bahasa asing atau sebaliknya dari bahasa asing ke bahasa ibu itu adalah proses implementasi nyata dari GTM ini. Next.